Atau bukan sekedar yang sering dibilangin adalah soal target, soal tujuan. Contoh sebaik-baik teladan itu ya saya melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa bersua di dalam sebuah forum yang semoga kedepannya forum ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai pelajar Indonesia yang ada di Ma'had Mesir gitu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim. beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya. Oke, malam ini kita kedatangan seorang tamu yang cukup anas segani sendiri. Beliau adalah seorang ketua himpunan pelajar Indonesia yang ada di Mesir, yang biasa kita kenal dengan HPIM. Pelayan. HPM. Oke, Ustaz, gini loh. Melihat gimana? rekam jejak antum, Ane cukup tertarik. Antum bisa menjadi pelajar yang unggul di Ma'had dan antum juga kompeten di dalam organisasi. Antum bisa bagikan atau antum bisa nggak memberikan motivasi yang antum sendiri ketemukan loh? Ya. Untuk ada dua hal berarti ya di sini. Ya sebelumnya mungkin ya aneh pengen nyapa dulu teman-teman semuanya. Oke. Selamat datang. Dan terima kasih udah diundang ya. Ya. Ya, ini juga merasa senang banget sih bisa diundang gitu. Kalau dua hal, yang pertama itu soal berprestasi di Ma'had. Ya, kalau aneh definisikan sendiri, prestasi itu kan adalah sebuah hasil ya, buah hasil yang telah kita capai dari apa yang telah kita kerjakan dan kita lakukan gitu. Jadi ya prestasi bukan hanya sekedar asyra awail aja di Ma'had, Oh, iya. atau bukan sekedar yang lain, tapi ya dalam artian umum itu banyak hal gitu. Ya kalau bicara soal prestasi sih, ya kalau aneh sendiri itu sampai sekarang ini masih terngiang-ngiang ya. Kemarin tuh kan kita kedatangan ke Abik di sini tuh. Dan kebetulan aneh dapat porsi untuk hadir gitu. Di sana Kak Abik tuh bilang bahwa berprestasi itu indah. Kayak gitu. Itu dari sekian banyaknya kata-kata beliau tuh cuma itu aja yang Melekat banget. melekat. Yang masih ya terngiang-ngiang sampai sekarang. Berprestasi itu indah gitu. Jadi itu aja sih yang menjadi motivasi aneh supaya bagaimana kita berusaha untuk kita berprestasi gitu. Karena ya soal umur itu kan suatu hal yang pasti ya. Bertambah umur adalah suatu hal yang pasti, tapi untuk kita dewasa, bijaksana ataupun berprestasi itu pilihan gitu. Ya. Ya terlepas dari itu, ya tentunya di situ kita perlu ada tujuan dan target yang jelas gitu untuk mencapai itu. Itu sih paling yang menurut aneh sendiri ya. Sebenarnya banyak sih, tapi itu kalau aneh sendiri sih lebih ke situ gitu. Maksudnya lebih itu yang menjadi yang ada dalam pikiran aneh untuk motivasi untuk berprestasi ya kalau dalam di segi pembelajaran ya. Iya. Segi akademis. Kalau untuk kompeten di organisasi dan belajar di Ma'had itu kayak suatu hal yang gak bisa dipisahkan Ya, sih. gitu. Gak bisa dipisahkan serius itu. Soalnya keduanya itu saling melengkapi gitu. Ya kita kalau jangan sampai kita hanya fokus di kelas, belajar di kelas saja, sedangkan di luar itu kita telantarkan. Itu jangan banget sih.
Karena kalau kata Pak Anies itu, orang yang berprestasi di kelas saja itu orang yang merugi gitu. Karena masa depan itu tidak bisa dibangun dengan kertas ijazah aja gitu. Siap. Kalau tapi perlu dengan hal yang lain. Artinya beliau nggak meremehkan belajar di kelas, tapi beliau itu ingin kita mempunyai track double gitu. Di masyarakat kita berprestasi, di kelas juga gitu. Karena kalau di kelas aja kemudian kita nggak ada kompeten dalam, ya soal berorganisasi kan soal bermasyarakat ya. Jadi ada suatu hal ya yang intinya tidak kita bisa temukan di organisasi. Ketika kita fokus di kelas, ada suatu hal yang tidak kita bisa temukan kecuali kita dengan berorganisasi tadi gitu. Jadi keduanya saling melengkapi ya. Di organisasi kita belajar public speaking, kemudian kita belajar berpikir, mencari permasalahan, mencari solusi gitu. Ya, di kelas pun begitu sih. Makanya untuk kompeten dalam organisasi dan unggul itu ya kayak suatu hal yang satu ya, yang intinya adalah belajar gitu. Ya, intinya belajar untuk menjadi pelajar yang ideal gitu aja sih. Jadi ya menurut Ani itu keduanya suatu hal yang satu, jadi nggak bisa dibedain aja sih. Oke. Terus gini, untuk motivasi antum udah punya gitu. Terus tips-tips yang bisa antum bagikan ke kita yang teman-teman antum juga nih, gimana tips-tipsnya? Ya kalau tips ya sebenarnya Ani sendiri pun masih belajar. Ya untuk berprestasi pun ya di situ Ani belajar. Ya kalau orang-orang bilang untuk pasti yang sering dibilangin adalah soal target, soal tujuan gitu. Ya sebenarnya benar sih, itu sih yang paling umum ya ketika orang menanyakan tentang tips. Tapi yang harus kita tanamkan dalam diri sendiri itu bagaimana kemampuan kita dalam belajar. Maksudnya di sini menjadi pelajar yang baik itu susah. Susah sih. Karena pelajar yang baik itu dia akan belajar terus-menerus walaupun sudah lulus gitu. Walaupun liburan. Jadi jiwa pembelajarnya tuh ada. Makanya kalau tips yang aneh bagi, ya ayolah ciptakan ini jiwa pembelajar kita dimanapun. Jangan ngerasa sombong, jangan ngerasa kita seperti gelas yang penuh, tapi ngerasa seperti gelas yang kosong aja gitu. Jadi kita butuh terus menerus untuk belajar, kita merasa perlu dan terus mencoba sih intinya. Ya, kalau organisasi ya mencoba semakin banyak jam terbang kita, ya semakin kita profesional gitu. Dalam belajar pun begitu sih. Ya kalau kita udah punya tips tadi, kalau kita udah punya di belajar itu jiwa pembelajar kita, ya insya Allah dengan orang yang punya jiwa pelajar itu dia ya punya tujuan, punya target, kemudian bersosialisasi dengan orang-orang yang mendukung, ya insya Allah akan ada jalan lah kayak gitu sih kalau tips dari Anda pribadi ya gitu. Oh ini tips antum tuh kayak munculin jiwa pelajar dimanapun. Menarik banget tuh. Kalau misalnya nih kita punya teman nih, kita punya teman, terus ngajaknya itu lebih ke agak main-main gitu. Gimana kita supaya kita tuh narik dia biar dia tuh kayak kita loh. Gimana kira-kira? Nah makanya itu kadang kita tuh gini, menciptakan suasana yang ideal, menciptakan suasana yang mendukung itu susah. Ya kadang yang lebih gampangnya lah bodo amat temen gue gitu. Saya bodo amat, mending anak gabung sama orang-orang yang udah terbentuk gitu. Itu kan lebih enak. Kadang banyak orang berpikir kayak gitu. Nah makanya menjadi orang yang sulit di sini gitu, orang yang jarang, itu keren banget sih kalau seandainya kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung gitu, yang ideal banget. Jadi kalau kata B.J. Habibie ya,
Ya kalau itu kata orang tuanya kalau nggak salah, ya jadilah air mengalir, jadilah apa, mata air gitu. Mata air itu kan kalau tumbuh set, kalau ada keruh-keruhan itu dia kan menghilangkan keruhannya itu. Jadi dia menciptakan suatu kemanfaatan bagi sekitar. Nah itu sih, kalau tips untuk ngajak mereka ya, ya terus menerus kita usaha sih, usaha aja untuk mengajak, dan tentunya sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan itu ya kita yang melakukan gitu. Maksudnya dengan perbuatan kita, dengan kita belajar, bukan sekedar mengajak ya, tapi kita belajar di situ. Ya dia kan, ya insya Allah terpengaruh dengan sendiri. Terus Kayak gitu. selama ini loh, selama antum berada di Mesir, antum tuh pasti banyak pengalaman banget kan. Lumayan. Terus menurut yang aneh mau tanya tuh, apa sih kendala yang paling umum, yang umum buat kita sebagai pelajar yang di Ma'had tuh? Kendala yang umum antum temui itu mungkin sebelum kami ini menemukan kendala yang antum temui itu, mungkin antum bisa share gitu. Kendala paling umum paling disorientasi sih. Banyak orang lupa tujuan. Oh, Apalagi sederajat anak ini kan, seumuran anak Ma'had itu kan SMP SMA gitu. Ah, ya. Itu kan umur-umur Labil. orang yang labil dan pengen main gitu sih. Iya nggak? Iya ya. Jadi ya maksudnya kalau dibanding anak kuliah yang umurnya udah agak tua, yang mungkin bisa lebih ya dia dewasa gitu dibanding anak Ma'had. Ya banyak anak Ma'had sih. Walaupun anak kuliah mungkin banyak juga yang kayak gitu. Tapi anak Ma'had lebih rawan di situ, banyak disorientasi, lupa pada tujuan awal. Lupa pada tujuan awal kita kesini untuk apa gitu. Malah akhirnya banyak orang yang lebih mementingkan dunia lain dibanding dunia yang seharusnya kita tekuni. Maka kalau banyak kendala kayak gitu sih ya mungkin kalau kalau dari diri sendiri menciptakannya itu, kalau kita udah terlanjur misalkan terjun ke suatu permasalahan itu, ya lingkungan itu sangat berpengaruh sih. Makanya cari lingkungan yang mendukung, Yang ideal. Nah, kalau dari diri sendiri ya, maksudnya coba cari lingkungan yang ideal, lingkungan yang mendukung. Kalau seandainya pengen fokus di suatu ilmu, ya cari dengan orang yang fokus ke ilmu gitu. Agak susah sih soalnya kalau masih labil kayak gitu. Pengen lihat orang lain kayak gini, pengen ikut gitu. Lihat orang lain main bola ikut gitu. Jadi ya lingkungan di situ sih bagi pelajar Ma'had yang paling substansial banget. Harus diperhatiin banget itu lingkungan. Iya, lingkungannya sih. Dan kalau Anda sendiri juga ini sih kayak banyak baca-baca kisah-kisah ulama gitu. Ya kalau kitab-kitab kan kita Sofatus Sabil Ulama atau Kimatuz Zaman itu mengisahkan perjalanan ulama yang keren banget gitu. Bahkan ya ulama-ulama dulu sampai makan tuh sehari sekali pakai roti dong. Inspirasi banget. Iya, dengan membiasakan membaca itu tiap hari gitu, misalkan pas pagi-pagi gitu. Jadi hari-harinya makin semangat dengan bacaan itu. Apalagi kita di zaman yang udah kayak gini ya. Iya. Butuh banget tuh. Butuh. Terus ini yang terakhir, dari sekian yang banyak pengalaman yang temuin itu, siapa sih sosok yang bisa memotivasi antum atau yang dapat antum jadikan panutan gitu loh? Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad? Iya, mungkin kalau Nabi Muhammad ini Iya, podcast semua mungkin. semua umat muslim. Perfect. Kalau yang masih hidup sih, kalau Anda lihat sih dari segi apa dulu nih? Dari segi jadi pelajar di ini yang unggul di Ma'had, yang bisa kompeten di organisasi. Berarti harus mahasiswa dong. Mungkin orang itu populer di Indo atau orang Populer di Indo. di dunia gitu. Kalau dari segi politisi ya, kan mungkin kalau organisasi kan gitu. Iya. Anda lebih suka Anies Baswedan sih, Pak Anies.
Jadi kayak beliau tuh seorang intelektual, kemudian berevolusi ke politik. Politisi. Itu keren banget sih. Maksudnya orang-orang mengenal beliau pertama itu sebagai orang akademisi, seorang intelek gitu. Kemudian berpindah jadi politisi. Banyak sih sebenarnya kalau tokoh-tokoh. Jadi Anda tuh kadang mengagumi tokoh itu dari mananya dulu, dari sisi mana. Anda suka YouTube juga. Itu suka banget sih kalau ya lihat di YouTube. Kalau dari segi cara mana suka Gus Baha. Jadi pembawaannya menarik. Kadang yang menarik ini yang Anies suka. Keren juga tuh Pak Anies bisa mesinambungkan atau gimana ya, otak udah punya pikiran, kemudian dia tuh mulai menerapkan. Iya sih. Keren. Nanti Anda juga gitu. Insya Allah. Oke Ustaz, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Oke. Terima kasih. Antum udah berkenan hadir di balik Santai-santai. kebanyakan kesibukan antum. Sorry lah ya baru bisa. Ya. Kami juga mengerti kok. Aduh. Atau juga sibuk kok. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu perbincangan kita di forum ini. Semoga kedepannya kita bisa mengundang beliau lagi. Siap. Dan lebih memperkenalkan tentang Ma'had, perjalanan teman-teman Ma'had di Mesir untuk teman-teman pelajar Ma'had dari Indonesia. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.